Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 26 Januari 2025, saya akan menyampaikan satu pembukaan rahasia firman Tuhan yang saya beri tema ciri-ciri datangnya roh jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama semua ini sedang berjalan ke arah Yerusalem baru, Bukit Sion, di mana di sana berkumpul anak-anak sulung, roh-roh dari orang-orang yang disempurnakan. Saudara, keberadaan Yerusalem baru itu masih jauh di depan sana. Dan ketika kita akan melangkah ke Yerusalem baru, yang secara gambaran kecilnya ditulis di dalam Ibrani pasal 12, kemudian secara nyata ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-21, kita masih akan melampaui beberapa tahap. Dan ketika kita melampaui tahap-tahap itu, supaya saudara jangan terjebak kepada roh-roh jahat, kepada tipuan iblis yang terjadi di akhir zaman ini. Sebab banyak kali, saudaraku, sesuatu yang mirip, hampir sama dengan seolah-olah itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi sebetulnya bukan. Itu pekerjaan roh-roh penyesat yang akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu saat ini saya akan memberi satu tema mengenai ciri-ciri datangnya roh jahat. Saudaraku, Saul, kita kenal Raja Saul yang memerintah pertama Israel, itu adalah raja besar, saudaraku, raja tenar, ngetop, saudaraku, yang pernah juga diurapi Tuhan. Jadi Saul itu pernah diurapi Tuhan. Tetapi suatu ketika roh Tuhan itu undur dari Saul. Kemudian karena roh Tuhan itu undur dari Saul, kemudian Saul itu dirasuk oleh roh jahat. Bahkan kemudian karena sudah dirasuk roh jahat, itu tindak lanjutnya perbuatan Saul itu kemudian dia bertanya kepada arwah orang mati yang oleh nenek moyangnya dan ditulis dalam kitab Taurat. Saudaraku, bertanya kepada orang mati ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu tidak bisa dirubah-rubah. Saudaraku, itu satu ketetapan bahwa orang yang bertanya kepada arwah atau kepada orang mati itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. Nah, Saul ini melakukannya. Ketika Saul yang merupakan raja besar pernah diurapi Tuhan, tetapi Roh Kudus undur daripada Saul. Roh Tuhan undur daripada Saul. Kemudian setelah itu roh jahat itu merasuk. Saul itu dirasuk roh jahat. Dan ketika roh jahat berkuasa atas Saul, saudaraku, maka dia tidak lagi mendapat petunjuk dari Tuhan. Bahkan akhirnya dia minta petunjuk kepada arwah orang mati yang disebut sebagai arwah Samuel, gurunya yang dulu mengurapi dia sebagai raja atas Israel. Saudaraku, kita akan melihat prosesnya. Mengapa raja sehebat Saul yang pernah diurapi Tuhan itu bisa ditinggalkan oleh roh Tuhan? Kita akan melihat, saudaraku, Saul ini hebat loh, saudaraku, raja yang diurapi Tuhan, tetapi bisa ditinggalkan oleh roh Tuhan. Nah, kenapa Saul ini ditinggalkan roh Tuhan kemudian dirasuk roh jahat? Saudara, sebagai orang percaya Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, saudaraku, kalau tidak sungguh-sungguh bisa mengalami kehilangan, bahkan ditinggalkan Roh Kudus kalau dia tidak berada di dalam rel firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan.
dan kemudian akan mengalami sesuatu yang persis seperti yang dialami oleh Raja Saul. Setelah ditinggalkan oleh roh, dia kemudian dirasuk roh jahat. Kemudian sesudah itu dia bertanya kepada arwah orang mati. Saudaraku, yang oleh nenek moyang Saul, oleh nenek moyang bangsa Israel, saudaraku, dituliskan dalam kitab Taurat, ditulis oleh Nabi Musa bahwa barang siapa yang bertanya kepada arwah dan kepada orang mati, itu kekejian bagi Tuhan dan hukumannya dahsyat. Orang seperti itu akan disingkirkan, dihalau, bahasanya itu, saudaraku, dihalau dari tempatnya. Kalau saudara tidak ingin dihalau dari tempat, saudara bertobat dari dosa-dosa, meminta petunjuk kepada arwah orang mati. Saudaraku, kita akan melihat ini proses mengapa raja sehebat Saul itu bisa ditinggalkan Tuhan. Saudara kan belum hebat seperti Saul, saudaraku. Nah, setelah saya berdoa, belajar dari firman Tuhan, ini ada 3 perkara yang membuat Saul itu ditinggalkan oleh roh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, karena Saul tidak mau seturut dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Saul tidak seturut dengan firman Tuhan. Siapapun orangnya, sehebat raja, bahkan sehebat pendeta manapun, kalau dia sudah keluar dari firman Tuhan, dari rel yang ditetapkan oleh firman Tuhan, dia bisa didatangi roh jahat, dia bisa dirasuk, bahkan dipakai oleh roh jahat. Jadi yang pertama, saudaraku, yang membuat seseorang itu seperti Saul karena tidak seturut dengan firman Tuhan, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat orang bisa dirasuk roh jahat, kerasukan, kalau bahasa lainnya itu seperti itu adalah adanya perasaan benci, perasaan amarah, kesebalan, dan iri. Saudara, jadi beberapa sifat ini, benci, amarah, kesebalan, ini yang ada di dalam dada Raja Saul ketika melihat Daud. Kenapa Daud ini selalu berhasil, sementara Saul semakin redup. Saudaraku, dia kemudian timbul rasa iri, timbul rasa benci, timbul rasa amarah, kemudian timbul kesebalan ketika melihat Daud. Saudaraku, waspada kalau di hati saudara ini mulai ada rasa iri, rasa benci, rasa sebel. Aku sebel banget sama kamu itu nyebelin banget. Saudaraku, waspada. Orang yang sedemikian, saudaraku, ini sangat bisa untuk dirasuk oleh roh jahat. Kemudian yang ketiga, saudaraku, ini sifat dan karakter yang tidak baik, saudaraku, yaitu kesukaan bertenung dan minta petunjuk arwah. Ini juga ada pada Saul, saudaraku, meskipun pada waktu ketika Saul itu taat dengan firman Tuhan, seluruh petenung dan orang-orang yang meminta petunjuk arwah itu semua harus dilenyapkan. Tetapi ketika Saul sendiri jatuh, saudaraku, maka Saul sendiri malah bertenung dan minta kepada petunjuk kepada pemanggil arwah, kepada arwah, bahkan minta petunjuk kepada orang mati, minta petunjuk kepada Samuel yang adalah gurunya. Padahal Samuel saat itu sudah mati. Saudara, dan hal yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa kok keji? Saudaraku, minta petunjuk pada gurunya yang sudah meninggal kok keji? Kenapa? Saudara, Tuhan itu sudah menyiapkan Roh Kudus. Tuhan sudah menyiapkan para malaikat. Tuhan sudah memberikan para nabi. Kenapa malah bertanya pada orang mati? Ini mendukakan Roh Kudus. Maka saudara, orang yang bertanya kepada arwah, kepada orang mati, itu mendukakan Roh Kudus. Maka disebutlah sebagai kekejian bagi Tuhan. Saudara, kita akan membaca nanti di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 23. Ini penyebab pertama Samuel itu, Raja Saul itu ditinggalkan Tuhan. Yang pertama, ini penyebabnya karena tidak mau seturut dengan firman Tuhan.
siapapun orangnya, kalau sudah mencoba menyeleweng tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu bisa akan dirasuk, dimasuki oleh roh jahat. Dan yang bekerja, yang mendalangi, saudaraku, adalah roh jahat. Saudaraku, saya jadi ingat ketika beberapa saat itu saya lihat wayang, saudaraku. Namanya wayang, saudaraku, wayang kulit. Saudaraku, wayang kulit itu ada dalangnya, saudaraku. Kalau sang dalang itu sedang memerankan togok, ya suaranya togok, saudaraku. Kalau sang dalang itu sedang memerankan serikandi, ya suaranya perempuan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak seturut dengan firman Tuhan ini akan sangat rentan dimainkan oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan menjadi dalang yang menggerakkan seseorang untuk melakukan apa saja, untuk melakukan hal-hal yang tentunya kurang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi demikian ya, yang menjadi dalang dari orang-orang yang tidak seturut dengan firman Tuhan itu adalah kuasa kegelapan. Ini jelas, saudaraku, yang menjadi dalang dari orang-orang yang tidak seturut dengan garis firman Tuhan, itu dalangnya adalah kuasa kegelapan, kuasa setan. Setan itu bisa membuat seseorang mirip suaranya, menyerupai, saudaraku, misalkan seseorang A, B, C, bisa. Karena dalangnya setan tadi, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca. Jadi Saul itu tidak mau seturut dengan firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 23 dibaca Pak Nendra. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Amin. Inilah yang membuat seseorang, baik raja, baik yang mengaku pendeta, baik yang mengaku hamba Tuhan, kalau dia sudah tidak sesuai, tidak mau melaksanakan firman Tuhan, maka dia akan bisa menjadi boneka dari kuasa kegelapan seperti Saul. Dia akan digerakkan oleh kuasa kegelapan, dia akan dirasuk oleh roh jahat. Saudaraku, jadi yang pertama yang membuat seseorang itu, saudaraku, kehilangan Roh Kudus, bahkan kemudian dia akan dimasuki, dia akan menjadi boneka dari kuasa kegelapan kalau seseorang itu sudah tidak melaksanakan firman Tuhan. Kemurnian firman Tuhan sudah tidak dipelihara. Ngomongnya ada firman yang baru sekarang ini, wah, bikin kitab sendiri. Jadi Alkitab kita ini nanti ditambah-tambahi lagi, wah yang ini sudah nggak berlaku, yang ini keliru, yang benar itu kitab yang baru. Saudaraku, yang baru lagi, yang dibikin lagi. Bahkan ada satu sekte ya, yang bikin kitab sendiri lagi, warnanya itu merah. Saudaraku, ini handphone saya ini merah, tapi itu kitab warnanya itu merah. Sekte dari mana? Sekitar Cina sana ya. Saudaraku, seperti itu. Saudaraku, teruskan, yuk. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Terus, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Terus, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Terus, tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Terus, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya, jadi seolah-olah melaksanakan firman Tuhan dengan cara membolak-balikkan firman Tuhan ya. Tuhan menyuruh semua ditumpas, tetapi Saul itu beralasan bahwa ini bagus-bagus, eman-eman kalau ditumpas, saudaraku. Ini akan dipersembahkan bagi Tuhan, katanya begitu. Saudaraku, terus
Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Terus, Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? terus, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' terus, Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? terus, Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" terus, Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. terus, Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." terus, Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." amin. Jadi, kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, kan semua waktu itu dari peperangan yang dilakukan oleh Saul itu, saudaraku, semuanya harus ditumpas, saudaraku. Tetapi di sini ada yang dipilih-pilih dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kemudian ada firman, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Jadi ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa mendengar firman Tuhan, mengerti pembukaan rahasia firman Tuhan ini menunjuk meja roti sajian, itu tentunya lebih tinggi daripada pengorbanan-pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ke-23 dibaca. "Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Amin, saudaraku. Sebab pendurhakaan terhadap firman, menyimpang terhadap firman, adalah sama seperti dosa bertenung, seperti dosa minta kekuatan pada para petenung. Dan kedegilan hati itu konyol, goblok gitu loh, saudaraku. Konyol, bodoh, tidak mau dinasehati dengan hikmat, itu degil, adalah sama seperti menyembah berhala. Jadi orang yang konyol, nggak mau dinasehati oleh hikmat Tuhan, itu sama dengan menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Inilah penyebab Saul itu, saudaraku, ditinggalkan oleh roh Tuhan, kemudian dimasuki oleh roh jahat. Perhatikan baik-baik, siapapun orangnya, sehebat apapun, baik dia berposisi memiliki kedudukan seperti raja, dia memiliki kedudukan seperti imam, saudaraku, kalau dia sudah mulai nyeleweng dari firman Tuhan, maka dia akan dimasuki oleh roh jahat, dan kemudian dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai tenungan-tenungan, menyerupai penyembahan berhala. Dia akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, sesuatu yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ini yang pertama. Jadi penyebab pertama dari seseorang itu ditinggalkan roh Tuhan, kemudian seseorang itu dimasuki oleh roh lain. Ya, saudaraku, namanya dimasuki kesurupan itu ya begitu, saudaraku. Dia menyimpang dari firman, tidak tertib. Saudara, kalau Roh Kudus yang mengurapi seseorang itu tertib, lembut, halus, damai, sejahtera. Saudaraku, pencilaan, batin klekar dan lain sebagainya, saudaraku, tetapi lembut, penuh damai sejahtera dan presisi. Roh Kudus itu presisi.
Saudaraku. Jadi kalau seseorang itu diurapi Roh Kudus, dia akan memberikan petunjuk-petunjuk yang presisi. Orang ngawur, saudaraku. Saya itu sering kali ya heran kalau melihat orang-orang yang kesurupan roh yang nggak bener. Omongannya tuh nggak presisi sama sekali, bikin ketawa, malu-maluin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara hendaknya kalau ingin mengikuti kegerakan Kuda Putih, kegerakan Kitab Wahyu, saudara hendaknya menjauhi apa yang seperti dikerjakan oleh Saul. Saudara harus tetap di dalam rel firman Tuhan. Kemudian yang kedua yang membuat orang itu ditinggalkan oleh Roh Tuhan adalah perasaan iri, perasaan benci, perasaan amarah, dan kesebalan yang ada di dalam hati. Coba kita akan baca 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 16. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 16. Dibaca Pak Nendra. Saul benci kepada Daud. Ya, Saul benci kepada Daud. Jadi perasaan benci ini membuat orang dirasuk roh jahat, saudaraku. Mangkal banget sama seseorang, jengkel, geding pol, saudaraku. Itu membuat orang itu bisa dirasuk roh jahat. Jadi saudara jangan benci, saudaraku. Jangan membenci sampai istilahnya itu geding, mangkel banget gitu, saudaraku. Benci, Saul benci kepada Daud. Rasa kebencian itu membuat seseorang ditinggalkan oleh Roh Tuhan, bahkan nanti setelah itu dirasuk oleh roh jahat. Saudaraku, ayat 6 dibaca Pak Nendra. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan kerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus, maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Amin. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Iri pertamanya, benci dan iri kepada Daud. Daud itu kan ibaratnya gitu anak buahnya Saul, saudaraku. Tetapi kenapa Daud ini malah meraih kemenangan-kemenangan, langkahnya berhasil mengalahkan bangsa-bangsa, saudaraku. Dia menjadi pemenang, mengalahkan Goliat dan lain sebagainya. Akhirnya Saul sendiri menjadi iri kepada Daud karena perasaan iri, kemudian amarah, kemudian rasa kesebalan yang ada di dalam hatinya itu, kemudian Saul itu dirasuk roh jahat. Diulangi ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Iya, sebel banget. Terus, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, ujung-ujungnya politik, saudaraku. Wah, jangan-jangan ini nanti Daud yang akan menjadi pemimpin, cemburu. Saudaraku, jangan-jangan nanti Daud yang akan menjadi pemimpin atas Israel. Jadi perasaan marah, iri, cemburu, saudaraku, karena keberhasilan Daud itu membuat Saul semakin menjadi kesurupannya tadi. Saudaraku, nanti kita akan baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Coba. Sebab sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Iya, jadi Saul selalu mendengki Daud. Ini kisahnya mirip dengan kisah Esau dan Yakub, saudaraku. Jadi karena Esau itu berkat kesulungannya sudah dicuri, dan bagaimanapun Yakub tetap menjadi orang yang diberkati, maka jengkelnya itu nggak ada habis-habisnya. Saudaraku, mangkelnya itu nggak ada habis-habisnya, jengkel, marah dan sebagainya. Ini serupa dengan yang dialami oleh Saul kepada Daud. Orang itu kalau sudah kehilangan urapan, kehilangan hak kesulungan, saudaraku, dan urapan hak kesulungan itu di sini sudah dipegang Daud. Makanya, saudaraku, Saul itu begitu jengkel, marah, mangkel, saudaraku, akhirnya dia dirasuk roh jahat. Saudaraku, coba dibaca. Keesokan harinya,
Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Iya, jadi karena perasaan jengkel, marah, cemburu, iri kepada Daud. Kalau dahulu, saudaraku, peristiwa ini juga terjadi kepada Esau ketika melihat bahwa hak kesulungan itu sudah diterima oleh Yakub. Esau menjadi jengkel, marah dan lain sebagainya, ingin membunuh dan lain sebagainya. Dan itu tak berujung, saudaraku. Perasaan marah seperti ini, saudaraku, berkecamuk terus di dalam diri Saul pada waktu itu, sehingga Saul pagi-pagi pun, saudaraku, sudah dirasuk oleh roh jahat. Dan kalau dirasuk itu ya rumangsane gitu, benar, saudaraku. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul. Terus Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Terus Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. ya, terus Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. iya, dalam segala gerakan tentara kegerakan waktu itu, yaitu tentara kegerakannya Israel. Saudaraku, Daud itu ditaruh di paling depan, jauh dari posisi Saul yang berada di istana, maju ngarep dewe. Sebagian perang-perang ngarep dewe itu Daud, saudaraku. Tapi Daud itu selalu menang dan menang. Saudaraku, di dalam kegerakan kuda putih di akhir zaman pun nanti akan terjadi hal-hal yang sedemikian. Orang yang dihinggapi roh iri, dengki, marah, saudaraku, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan kemasukan oleh roh-roh lain, saudaraku, dan nanti akan membenci Daud akhir zaman. Orang-orang yang dipilih Tuhan, sekalipun sering ditaruh di garis depan di dalam pertempuran. Saudara, saya itu mengingat ketika menjangkau bangsa Israel, mulai saya canangkan dan laksanakan. Saudaraku, Tuhan itu memberikan kemenangan demi kemenangan lewat 1-2 orang bangsa Yahudi yang dimenangkan, bertumbuh menjadi ratusan, bahkan kelak di dalam waktu yang tidak akan lama akan menjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan nanti akan menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 itu, 144.000 dari suku keturunan Israel akan dimeteraikan untuk pekerjaan ini. Saudaraku, kita bertempur di garis depan, saudaraku, melalui jalan-jalan yang belum pernah kita lalui, melalui berbagai rintangan, berbagai hambatan, tetapi kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Mujizat-mujizat yang dahsyat Tuhan berikan. Saudaraku, ini satu yang luar biasa. Ayat 14 kita baca. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Terus Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. iya, jadi secara diam-diam ini seluruh orang Israel dan orang-orang Yehuda mengasihi Daud, karena ternyata Daud itu yang memimpin kepada kebenaran, memimpin kepada segala kegerakan Israel pada waktu itu. Saudaraku, ini hal yang kedua yang membuat seseorang itu ditinggalkan oleh Roh Kudus, hal yang membuat seseorang itu dirasuk oleh kuasa kegelapan adalah perasaan iri, perasaan dengki, amarah. Saudaraku, seperti halnya amarahnya Esau yang kesulungannya diambil oleh Yakub. Marahnya nggak ada henti-hentinya sampai kepada bahkan selama-lamanya. Saudaraku, hal seperti itu yang membuat orang itu kalap. Kalau sudah kalap, saudaraku, dia akan dimasuki oleh roh-roh lain, kemudian melakukan sesuatu yang ekstrim dan nyeleweng dari firman Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, yang tidak disuka oleh Tuhan di dalam diri Saul, saudaraku, selanjutnya ternyata Saul itu juga kemudian minta petunjuk kepada arwah.
Nah, ini yang tidak boleh. Oleh Nabi Musa ini sudah ditulis, saudaraku. Ditulis dengan terang bahwa barang siapa meminta petunjuk kepada arwah, barang siapa meminta petunjuk kepada orang mati, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan dan orang itu akan dihalau dari tempatnya. Kalau tidak bertobat, siapapun orang yang masih suka meminta petunjuk kepada arwah, kepada orang mati, orang itu akan dihalau dari tempatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sekarang ini kepribadian buruk yang membuat Saul itu terpuruk. Ciri dari orang yang ditinggalkan Roh Kudus itu adalah minta petunjuk arwah, karena memang minta petunjuk Tuhan nggak dikasih. Minta petunjuk kepada Roh Kudus nggak dikasih, akhirnya yang dimintai adalah arwah. 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. Ketika Saul kehilangan urapan, ketika Saul kemudian dimasuki oleh roh-roh jahat, ketika kemudian Saul merasa takut kepada Daud, saudaraku, maka kemudian yang terjadi adalah Saul itu minta petunjuk kepada arwah orang mati yang itu sudah dipesankan oleh Musa nenek moyangnya. Itu kekejian tetapi dilanggar oleh Saul. Kita akan membaca 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20, dibaca Pak Nendra. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Ya, saya tidak tahu kenapa di sini yang pintar memanggil arwah itu kok perempuan, saudaraku. Terus para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Terus Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, terus "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal." Amin. Jadi ketika Saul itu penuh dengan Roh Kudus, dilantik menjadi Raja Israel, dia memerintahkan bahwa para pemanggil arwah dan para peramal, para penenung pemanggil arwah itu dilenyapkan. Tetapi saudaraku, akhirnya saudaraku, Saul sendiri ketika kehilangan urapan, dia bingung minta petunjuk pada roh Tuhan, nggak dikasih, akhirnya dia minta petunjuk kepada arwah. Ini ciri orang yang kehilangan urapan, saudaraku. Jadi minta petunjuk kepada arwah itu ciri dari orang yang sedang kehilangan urapan Roh Kudus, dan berbahaya sekali. Itu akan dihalau dari tempatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo terus dibaca tadi. "Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Iya, jadi Saul ini minta supaya arwahnya Samuel itu ya gurunya Saul yang dahulu mengurapi dia, supaya memberi petunjuk. Kenapa dia meminta petunjuk dari arwah gurunya yang sudah meninggal? Karena dia ditinggalkan oleh Roh Kudus. Sebab kalau Saul itu tidak ditinggalkan oleh Roh Kudus, dia tidak akan minta petunjuk kepada arwah gurunya yang sudah meninggal, yaitu Samuel. Coba diulang. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Terus Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Terus Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul,
aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Iya, aku melihat sesuatu yang ilahi yang muncul dari dalam bumi. Saudaraku, ilahinya ini ditulis kecil ya, saudaraku. Saya belum menyelidik dan bertanya lebih lanjut apakah ini arwah Samuel beneran atau kuasa kegelapan yang menyerupai Samuel. Saudaraku, nah ini perlu dicermati. Tetapi yang jelas ada perintah dari Nabi Musa bahwa barang siapa bertanya kepada arwah, kepada orang mati, maka itu kekejian bagi Tuhan, dan itu dilanggar oleh Saul. Terus kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Terus? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Amin. Jadi yang menjadi andalan Saul sesudah Saul itu ditinggalkan oleh Roh Tuhan, itu bertanya kepada arwah orang mati. Ini ciri dari orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara menjumpai dimanapun itu, siapapun itu, posisinya sekalipun raja ataupun hamba ataupun mungkin yang mengaku pendeta, tetapi kalau kegemarannya adalah bertanya kepada arwah orang mati, itu tanda orang yang ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Tuhan sudah tidak lagi menumpangkan tangannya atas dia, saudaraku. Jadi tanda dari orang yang sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus, dia akan memiliki kegemaran bertanya kepada arwah orang mati. Di sini Saul bertanya kepada arwah Samuel. Samuel itu gurunya yang mengurapinya dahulu menjadi raja atas Israel, tetapi Samuel sudah meninggal. Saul tetap bertanya kepada itu, saudaraku, dan itu kekejian yang luar biasa, membuat Saul semakin terpuruk. Ayo lanjut. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Terus, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? ya, jadi mengganggu ya. Karena orang mati itu dikatakan baik di dalam Daniel pasal 12 ayat yang terakhir, orang yang mati itu istirahat, tapi ini diganggu, dipanggil, diceluk. Harusnya istirahat di Firdaus atau Paradise namanya, surga kecil, tempat di mana Bapak Abraham dan Lazarus itu ada, menunggu hari kebangkitan. Mereka di sana kok diceluk-celuk, saudaraku. Kok ini ngopong ganggu aku, Saul? Saudaraku, ini kata Samuel seperti itu. Saudaraku, ganggu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 pun ditulis, berbahagialah ia yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sebab ia beroleh beristirahat. Saudaraku, jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu mereka disebut istirahat. Dan kalau orang bertanya pada orang mati, itu disebut mengganggu peristirahatan mereka. Apalagi dijalui duit, saudaraku. Wong mati dijalui duit, saudaraku. Ayo, ini parah banget, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saudara jangan meminta petunjuk atau meminta sesuatu kepada orang mati. Mengganggu. Orang kudus pun kalau dia meninggal di Firdaus, saudaraku, saat ini posisinya, atau di Paradise, itu surga kecil menunggu hari kebangkitan. Saudaraku, kalau diganggu nggak seneng. Samuel pun ngomong seperti itu. Mengapa engkau ganggu? Saul, kau yang ganggu ngopo? Saudaraku, terus dibaca. Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Terus? Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Karena Roh Kudus sudah tidak berbicara pada Saul, saudaraku, maka saking pusingnya dia, saudaraku, dia minta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Itu adalah gurunya sendiri yang mengurapi Saul sendiri, yaitu Samuel. Tapi Samuel marah, saudaraku. Ganggu, Saul ganggu. Sedang istirahat di Firdaus, saudaraku, diganggu, ditakoni ngene ngono, saudaraku. Tidak itu, saudaraku. Ini parah, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lanjut. Lalu berbicaralah Samuel,
Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Ya, terus Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. terus Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daud. Juga Juga terus tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. 20. Perhatikan ini. Pada saat itu juga, rempalah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Ya, amin, saudaraku. Jadi orang yang sedang meminta petunjuk arwah, orang yang sedang memanggil arwah orang mati, itu manifestasinya juga mirip-mirip geblak barang, saudaraku. Saul itu, saudara, ketika dia mendengar perkataan Saul itu geblak, saudaraku. Telung dino, telung bengi raono kekuatannya, tidak makan apa-apa, ya puasa barang, saudaraku. Tetapi nggak benar sudah yang dikerjakannya itu. Sekalipun dia geblak juga nggak benar geblakannya itu, saudaraku. Karena dia sudah melanggar firman. Meskipun dia nggak makan apa-apa 3 hari, sehari semalam dia tidak makan apa, saudaraku, itu pun nggak benar. Jadi orang yang berhadapan dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, saudaraku, manifestasinya juga mirip-mirip. Makanya di akhir zaman banyak orang yang disesatkan oleh roh-roh penyesat, oleh roh-roh dari kuasa kegelapan. Saudara, jadi kesimpulannya mengapa tidak boleh minta petunjuk kepada arwah meskipun itu orang kudus, arwah orang kudus? Yang pertama, sebab orang-orang kudus itu posisinya sedang istirahat. Jadi kenapa kok tidak boleh? Tanya kepada orang-orang mati. Meskipun orang-orang mati itu adalah orang-orang kudus, sebab orang kudus itu posisinya sedang istirahat. Nek ra percaya, ayo dibaca Daniel 12 ayat 9 sampai ayat 13. Orang-orang kudus posisinya saat ini istirahat. Ojo diganggu. Dibaca Daniel 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 13 langsung. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Saudaraku, jadi posisi Daniel saat ini di mana? Daniel itu saat ini istirahat, saudaraku. Enggak boleh saudara panggil sembarangan. Saudaraku, dia istirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagian Daniel itu di akhir zaman. Saat ini Daniel turun bangkit, saudaraku. Turun bangkit. Jadi ya boleh saudara cek kuburannya Daniel bangkit belum sana. Kalau ngeyel sama pemberitaan firman ini ataupun orang-orang kudus lain, dicek sana kuburannya itu terbuka belum? Pasti belum, saudara, karena menunggu hari kebangkitan di akhir zaman. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan bangkit. Ini kebangkitan belum, saudaraku? Kita masih menunggu kegerakan kita Wahyu ini sampai selesai. Saat sangkakala terakhir berbunyi, nanti orang-orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang yang mengungsi di padang belantara nanti akan dibawa naik ke pesta perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, itu kejadiannya seperti itu. Proses itu belum kita lalui. Saudaraku, posisi Daniel yang sedang istirahat ini adalah posisi orang kudus perjanjian lama, kecuali Henok dan Elia dan Musa. Musa itu mayatnya hilang, ya saudaraku. Itu ditulis, saudaraku, ditulis oleh Yudas. Jadi Musa itu mayatnya hilang, dan ini
satu misteri. Musa rupanya sudah luar biasa, saudaraku, mengalami transformasi seperti Elia juga. Terbukti dia bisa bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17. Dan saudara, saya beritahu, Matius 17 ketika Tuhan bertemu dengan Musa dan Elia, itu bukan Tuhan Yesus takon, aku kudu ngopo ya Musa, aku harus ngapain ya Elia. Tidak, saudara, tidak begitu. Tuhan memanggil kepada orang, baik orang yang sudah ada di kubur ataupun dimanapun, bisa karena dia Tuhan. Musa sudah mati, tapi Tuhan bertemu dengan Musa dan Elia. Tuhan tuh nggak nanya, Musa, aku butuh ngopo, enggak, saudaraku. Atau Elia, aku butuh ngopo, tidak, saudaraku. Tetapi justru Tuhan Yesus pada Matius pasal yang ke-17 itu, di atas Gunung Tabor, suasananya dahsyat, di sebelahnya tuh lembah Harmagedon tuh, saudaraku. Di atas Gunung Tabor itu, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan satu perintah-perintah, petunjuk-petunjuk bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang seperti Musa, seperti Elia, yang tepatnya nanti disebut sebagai orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yang diberi tugas untuk menghakimi dunia melalui 7 cawan murka Allah. Jadi harpaso itu terjadi di Wahyu 12 ayat yang kelima. Mereka seperti badannya Elia dan badannya Musa. Jadi Musa memang mengalami sesuatu yang istimewa. Jadi saudara jangan membalik ayat ini. Loh Pak Pendeta, kan Tuhan juga meminta petunjuk kepada Musa. Musa kan sudah meninggal. Orang Tuhan tidak nanya sama Musa tentang aku kudu ngopo ya Nabi Musa. Ora, saudaraku, wis ngerti Tuhan, saudaraku. Tidak tanya pada Elia juga. Bahkan dia memberi petunjuk di akhir zaman. Akan ada orang seperti kamu, wahai Elia, wahai Musa, yang akan aku pakai untuk menghakimi dunia dalam bentuk 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi posisi orang kudus di perjanjian lama, kecuali Henokh, kemudian Elia dan Musa, saudaraku, itu seperti Daniel, istirahat. Sedangkan posisi orang kudus yang mati pada perjanjian baru, kita akan membaca dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dibaca Pak Nendra. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ini posisi orang-orang kudus yang meninggal di perjanjian baru. Mereka itu dikatakan juga boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mereka istirahat loh, saudaraku, saat ini. Ojo takon-takoni meneh dikon rene, saudaraku, ditekoi. Ya buyutku, ya mbah buyut, ini aku harus gimana, saudaraku? Itu kekejian bagi Tuhan. Dulu pernah dilakukan oleh Saul. Saul akhirnya tambah dihalau, saudaraku, karena itu kekejian. Mereka sedang istirahat diganggu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang ada tertulis nanti roh orang-orang kudus itu akan disempurnakan di Bukit Sion, Yerusalem baru, Ibrani 12 seperti itu. Tapi itu sedang kita akan jalani. Kita belum ada di sana. Kita masih lama menuju Yerusalem baru itu, saudaraku. Menunggu Tuhan Yesus datang juga. Menunggu kerajaan 1000 tahun damai juga. Baru nanti kerajaan 1000 tahun damai itu. Saudaraku, jadi orang-orang kudus di zaman perjanjian baru, mereka itu di mana? Mereka di surga kecil, tempat penantian, saudaraku. Urung dihakimi, urung masuk di dalam bema Kristus atau pengadilan kursi Kristus. Urung dihakimi kok langsung, saudaraku, masuk surga. Itu ya enggak benar juga, saudaraku. Harus masuk bema Kristus dulu, baru nanti ditempatkan. Di sini loh posisimu di pintu gerbang, di sini loh posisimu di meja roti sajian, di sini loh posisimu di pintu tirai. Harus menghadap bema Kristus dulu. Lorong diadili kok langsung medangkring neng surga, saudaraku. Kleru, saudaraku. Nah, ini yang harus saudara perhatikan baik-baik.
Jadi posisi orang kudus saat ini, mereka menanti, mereka beristirahat, ojo diganggu istirahat mereka. Apa meneh dijaluki duit? Mbah Buyut paringono teng putu menika duit 30 miliar supaya bisa beli mobil bagus. Enggak boleh begitu, saudaraku. Ada Roh Kudus, kenapa minta Mbah Buyut? Mendukakan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mereka itu di mana? Di surga kecil, yaitu Firdaus atau Paradise, tempat di mana Bapak Abraham dan Lazarus berada. Bisa saudara baca nanti di Lukas pasal 16 ayat yang ke-23. Jadi Bapak Abraham dan Lazarus itu ada di tempat penantian yang disebut Paradise atau surga kecil, saudaraku. Kemudian saudaraku, penyebab tidak boleh minta petunjuk kepada arwah orang meninggal itu sudah terang ditulis di dalam kitab Ulangan. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kita akan membaca penyebab tidak boleh meminta petunjuk kepada arwah orang mati. Ini di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Coba dibaca, Pak Nindra. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Amin. Jadi jangan ada yang bilang, oh anakku itu meninggal karena aku berkorban bagi Tuhan. Sudah keliru, saudaraku, seperti ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. 11, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya seorang kepada pemantra. Mantra itu, saudaraku, sesuatu yang dibaca komat kamit. Saudaraku, Mbah Dukun komat kamit baca mantra itu ada lagu ya. Saudaraku, saudara tentu ingat lagu itu. Saudaraku, jadi seorang pemantra di dalam memanggil kekuatan gaibnya itu melantunkan syair-syair, saudaraku, yang disebut mantra, ya saudaraku. Terus ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, terus atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Iya, orang-orang mati, minta petunjuk pada orang-orang mati. Ada 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Iya, orang-orang yang meminta petunjuk kepada roh peramal, meminta petunjuk kepada orang-orang mati, mereka itu akan dihalau dari hadapanmu. Berbahaya toh, saudaraku, dihalau dari tempatnya tuh. Yes, bahaya, digusur kalau bahasa Indonesia nih gitu, saudaraku. Digusur dari tempatnya kalau mereka tetap bertanya kepada arwah orang mati. Ada Roh Kudus, kenapa tanya kepada arwah orang mati? Meskipun itu arwah orang mati itu adalah Samuel, meskipun itu gurumu, saudaraku. Seperti Saul, meskipun dia tanya kepada arwah gurunya Samuel, saudaraku, tidak boleh, itu keji, Tuhan marah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian penyebab tidak boleh meminta petunjuk kepada arwah adalah karena mendukakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Mengapa minta petunjuk arwah? Ini membuat Tuhan sangat tidak berkenan dan menjadikan hal tersebut adalah hal yang keji. Arwah orang kudus itu belum masuk Yerusalem baru. Saya beritahu saudara, saat ini arwah orang kudus itu belum masuk Yerusalem baru, masih dalam proses menuju ke sana. Sekarang masih berada di tempat yang namanya surga kecil atau Firdaus atau Paradise untuk menunggu hari kebangkitan. Nek ra percaya ceken nang kuburan masing-masing. Nek kowe percaya mbahmu wis bangkit, cek balungnya sik ono, saudaraku. Tengkoraknya sik ono, saudaraku. Cek saja, tidak percaya, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang-orang kudus sampai saat ini masih menunggu di surga kecil yang namanya Firdaus, Paradis, menunggu hari kebangkitan saat Tuhan Yesus Kristus datang.
Nah, semua sedang menuju kepada arah Yerusalem baru, suatu kumpulan besar yang meriah, dan jemaat anak-anak sulung semua belum di sana dan sedang menuju ke sana. Sebab syarat sebagai Yerusalem baru atau sebagai Bukit Sion yang tidak bisa dimakan api, kerajaan yang tak tergoncangkan, itu syaratnya adalah laut, bumi, langit ini lenyap, baru Yerusalem baru itu datang. Jadi syarat Yerusalem baru di mana di sana itu berkumpul kumpulan yang meriah, jemaat anak-anak sulung dan orang-orang yang sudah disempurnakan rohnya, itu namanya Yerusalem baru. Saiki durung, sekarang belum. Saudaraku, itu menunggu lenyapnya langit dan bumi. Bisa saudara cek di dalam Wahyu pasal 21. Yerusalem baru itu kapan? Sesudah langit dan bumi ini lenyap. Jadi ini yang sebelumnya digambarkan secara tersamar di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 23. Coba dibaca Ibrani 12 ayat 18 sampai 23. Ya, kita belum sampai di sana. Yerusalem baru, Bukit Sion yang tidak tersentuh api itu, saudaraku, kita sedang menuju ke sana. Ibrani 12 ayat 18 sampai 23. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, Terus kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. dua-dua, perhatikan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Jadi kita ini akan datang ke Yerusalem surgawi, di mana di sana berkumpul beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kapan itu kejadiannya? Adalah ketika langit baru, bumi baru itu turun dari surga, saudaraku. Dan itu terjadi pada kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1, saudaraku. Jadi ini satu rahasia, kita semua masih berjalan mengarah kepada Yerusalem baru, dan itu bukan sekarang, saudaraku. Arwah-arwah orang yang disempurnakan itu sekarang belum, masih banyak yang menunggu dibangkitkan, saudaraku. Jadi kiranya saudara memahami akan hal ini, kita jangan sampai tergelincir kepada hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman dan Roh Kudus, sehingga membuat saudara itu terusir dari tempatnya. Saudara akan tetap menjadi pewaris bumi, bahkan sampai dengan kerajaan 1000 tahun damai, saudara tetap menjadi pewaris bumi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati